Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita mempelajari tentang graf ya. Jadi pada mata kuliah matematika diskrit ada materi yang dinamakan dengan materi graf. Nah, apa itu graf? Graf ini digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit ya dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, kemudian gambar di bawah ini merupakan gambar graf ya. Jadi graf itu nanti akan terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah garis yang menghubungkan antara titik tersebut. Nah, gambar di bawah ini merupakan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah contoh secara umum ya. Jadi ini misalkan ada kota Brebes, ada kota Tegal, ada kota Selawi. Nah, ini dari Tegal bisa ke Brebes, kemudian dari Brebes bisa ke Selawi, dari Selawi juga bisa ke Tegal dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan di graf. Nah, kenapa sih kok graf ini kita pelajari? Dulunya ini ada sejarahnya ya. Pertama, eh, dulu ada Pak Pos yang ingin mengantarkan surat dalam suatu daerah, namanya di daerah Konigsberg ya, mungkin ini di Jerman kalau nggak salah. Nah, di mana dia ingin mengantarkan surat itu secara efisien. Ketika dia mengantarkan itu biar nggak bolak-balik gitu, biar nggak bolak-balik karena dia melewati beberapa jembatan sekaligus. Jadi ketika dia mengantarkan surat, dia ingin mengantarkannya sekali jalan, biar nggak bolak-balik. Jadi satu lokasi langsung selesai semua, kemudian di lokasi berikutnya. Nah, itu akhirnya muncul namanya masalah jembatan Konigsberg. Di mana masalah ini ada petanya ya, peta yang ini simulasi saja, simulasi peta yang dilalui oleh Pak Posnya dulu. Jadi begini. Nah, eh, titiknya, titik-titik di sini ini digambarkan oleh daratannya. Ini ada berapa daratan di sini? Di sini ada daratan A, daratan B, daratan C, dan daratan D. Ada 4 daratan. Di mana 4 daratan ini dihubungkan oleh 7 ya, oleh 7 jembatan yang berbeda. Nah, bisakah melalui tepat satu kali jembatan dan kembali lagi ke tempat semula? Ini tugas pertama kalian ya. Silahkan dibuktikan, jawab pertanyaan ini dan berikan contoh jalan yang kalian lalui. Jadi urut-urutannya. Nanti misalkan kalau saya berangkat dari A, misalkan saya berangkat dari A, saya akan ke B melewati jembatan ini, kemudian kembali lagi ke A, kemudian saya ingin ke D. Nah, kemudian saya kembali lagi ke B. Nah, ini berhenti. Nah, nanti kalau dari C, saya akan berangkat ke A, kemudian ke B, kembali lagi ke A, kemudian ke D, kembali lagi ke C. Nah, yang di sini jembatan satu lagi ini tidak terlewati. Jadi silakan dibuktikan apakah menggunakan graf ini, contoh contoh kasus ini, apakah bisa dilewati semua jembatannya tepat satu kali. Oke, berikutnya ini adalah contohnya ya. Ada contohnya ini kondisi nyatanya, peta nyatanya. Jadi ada jembatan Konigsberg dan juga ada daratan-daratan yang harus dilalui. Nah, ini penemunya, ini namanya Bapak Leonhard Euler. Oke, ini adalah contohnya. Ini ada gambarnya di kaos ya. Jadi ini adalah kasus jembatan Konigsberg. Nah, kemudian graf ini, dalam hal ini graf itu seperti yang saya sampaikan tadi, terdiri dari V. V ini adalah vertex atau titiknya atau simpul. Jadi namanya bisa bermacam-macam. Nah, tapi yang dimaksud adalah satu hal yang sama. Vertex, titik, simpul itu adalah satu hal yang sama. Nah, vertex ini ketika dibuat di dalam himpunan, isinya adalah himpunan tidak kosong. Jadi intinya untuk vertex ini pasti tidak kosong, pasti ada isinya minimal 1. Jadi himpunan V, himpunan vertex adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Nah, isinya nanti ya untuk sederhananya ditulis V1, V2 dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau E adalah edge, garis, himpunan sisi. Ini namanya juga macam-macam, dia punya beberapa sinonim ya. Edge, garis, busur. Nah, di mana himpunan sisi ini menghubungkan sepasang simpul. Jadi antara dua simpul itu dihubungkan oleh satu edge. Nah, apakah edge ini boleh kosong? Boleh. Jadi bisa jadi di dalam satu graf itu hanya ada simpul-simpul tok. Hanya ada simpul-simpul saja tanpa ada penghubungnya. Itu bisa jadi. Nanti kita contohkan. Jadi graf G, graf ya. Graf ini terdiri dari himpunan vertex, himpunan titik, himpunan simpul, koma, himpunan edge, himpunan garis atau himpunan busurnya. Jadi oke, kita sebut vertex sama edge ya. Vertex dan edge. Graf itu pasti terdiri dari dua itu. Nah, ini adalah contoh graf ya. Ini ada 3 contoh graf. Ada graf sederhana, ada graf ganda, dan graf semu. Ini graf sederhana, graf ganda, graf semu. Kita bahas satu persatu. Pada gambar 2, pada gambar ini intinya ya. G1 adalah graf dengan vertexnya apa saja? 1, 2, 3, 4. Jadi titiknya kita kasih nama 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian edge-nya mana saja? Edge-nya ketika dia karena dia edge-nya ini menghubungkan antara simpul. Edge pertama adalah simpul antara garis antara 1 dan 2. Kemudian berikutnya 1 dan 3. Kemudian 2 dan 3. Kemudian 2 dan 4. Terakhir 3 dan 4. Ada 5 edge di sini, ada 4 vertex di sini. Oke, berikutnya G2. Graf kedua. Di sini ada 4 sama ya, hanya ada 4 simpul. Tapi garis yang terjadi, garis yang dibuat itu lebih banyak daripada yang graf pertama tadi. Di sini ada hubungan antara 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, kemudian 1 dengan 3, dan sebaliknya. Nah, 3 dengan 1. Nah, kemudian ada 2 dan 4, kemudian 3 dan 4, dan 4 dan 3. Dan 3 ke 4. Ini untuk lebih sederhananya dinamai dengan edge ke-1, edge ke-2, edge ke-3 sampai edge ke-7. Di sini ada 7, sedangkan yang awal tadi hanya ada 5. Kenapa ada 7? Ketika graf 1 tadi tidak ada perulangan pada 1 dan 3 dan 3 dan 4. Tidak ada perulangan di sini dan juga di sini. Kalau di graf kedua di sini ada perulangan. Antara 1 dan 3 itu ada perulangan, kemudian antara 3 dan 4 itu juga ada perulangan. Berikutnya untuk graf ketiga ada satu tambahan lagi. Ada loop, ada gelang. Nah, ada loop ya, ada loop, bisa kita bilang loop, bisa kita bilang gelang. Ini isinya nanti kalau ini penulisannya seperti apa kalau secara hubungan, dia menghubungkan dirinya sendiri. Jadi 3 bertemu dengan 3. Seperti itu. Nah, berikutnya sebagai sebagai penamaan sisi. Nah, di sini pada gambar yang tadi itu pada G2, di sini E3 ya, E3 dan E4 ini dinamakan sisi ganda. Di mana kedua sisi ini menghubungkan 12 simpul yang sama, yaitu 1 dan 3. Sisi ganda ini akan terjadi berapa kali? Maksimal 1 kali. Jadi ketika ada 1 dan 2, ini nanti kalau ada sisi ganda hanya ada 2 dan 1. Tidak ada sisi ganda ini berkali-kali. Ada 1 lagi, ada 4, ada 5, enggak seperti itu. Jadi ini sisi ganda seperti ini sudah maksimal. Jadi 2 titik itu maksimal dihubungkan oleh garis yang berbeda itu 2. Sederhananya seperti itu. Kemudian ada satu tambahan di sini. Ini 1 titik dihubungkan dengan dirinya sendiri. Ini dinamakan gelang atau kalang atau loop atau apapun itu. Nah,
dia dinamakan dengan seperti itu, dan penulisannya itu adalah dirinya sendiri, dirinya sendiri. Jadi kalau ini posisinya di sini 3 ya, 3,3. Dia diulang ke dirinya sendiri. Ini kita sebut gelang atau loop saja supaya lebih mudah. Nah, kemudian untuk jenis-jenis graf, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Kalau ada sisi yang ganda atau bahkan ada gelang satu saja, itu nanti dinamakan graf tak sederhana. Langsung seperti itu mudahnya. Kalau tidak ada gelang maupun sisi ganda, itu dinamakan graf sederhana. Intinya grafnya itu hanya menghubungkan satu sama lain saja, tidak ada yang berulang. Contohnya di sini G1 ini adalah graf sederhana. Tidak ada perulangan seperti G2 di sini, atau tidak ada loop seperti G3. Ini adalah graf sederhana. Kemudian kalau G2 dan G3, ya ini graf tidak sederhana. Pokoknya graf tidak sederhana itu mudahnya kalau ada perulangan atau ada simpul satu saja, itu sudah disebut graf tidak sederhana. Oke, seperti itu. Berikutnya berdasarkan orientasi arah. Nah, kalau kan kemarin kita mempelajari materi relasi, itu ada graf yang kemudian diberi arah. Nah, itu berarti adalah graf berarah. Nah, ini berdasarkan orientasi arah pada sisinya, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yaitu satu, graf tak berarah, dan yang kedua, graf berarah. Yang tak berarah tidak ada orientasi arahnya. Mudahnya seperti itu. Nah, kalau yang graf berarah berarti ada orientasi arahnya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini, dia adalah graf berarah biasa. Nah, kalau graf tidak berarah, contohnya adalah yang ini. G1, G2, G3, di sini semuanya adalah graf tak berarah. Untuk yang di sini, ini adalah graf berarah. Nah, khusus untuk graf berarah ganda. Nah, ini tolong dipahami, ada khusus untuk graf berarah ganda. Ini penggandaan di arahnya ini bisa jadi 3 ya. Bisa jadi 3. Tadi kan saya bilang kalau sisi ganda itu hanya maksimal 2. Itu di graf sederhana. Dan graf tidak sederhana dan graf tidak berarah. Itu untuk di graf tidak berarah. Kalau di graf berarah bisa jadi 3. Yang pertama mengarah ke 1H1, kemudian yang kedua mengarah sebaliknya, yang ketiga mengarah ganda, depan belakang, seperti itu. Nah, kemudian ini berdasarkan jenis-jenis grafnya kita klasifikasikan berdasarkan sisi, apakah sisi boleh ganda, apakah gelang juga dibolehkan. Ini untuk graf sederhana, sisinya ini tidak berarah. Ini graf sederhana, graf ganda, graf semu, sisinya tidak berarah. Nah, kemudian apakah sisi ganda diperbolehkan? Khusus untuk graf sederhana tidak boleh sisi ganda. Kemudian untuk graf ganda boleh ganda. Graf semu juga boleh ganda. Untuk sisi gelang, nah khusus untuk sisi gelang, untuk graf ganda ini tidak boleh untuk sederhana dan ganda itu tidak boleh ada gelang, tidak boleh ada loop. Tapi untuk graf semu boleh ada loop. Nah, kemudian untuk graf berarah. Nah, ini. Graf berarah biasa. Nah, khusus untuk graf berarah biasa, sisinya boleh berarah. Kemudian untuk sisi gandanya tidak boleh. Kita cek lagi. Ini tidak ada sisi yang ganda. Yang maksudnya ganda itu sisinya double arah kanan dan kiri. Di sini maksudnya. Ini atau ini keliru jangan-jangan ya. Oke. Untuk sisi ganda apakah diperbolehkan? Kalau di sini keterangannya tidak. Kemudian apakah sisi gelang diperbolehkan? Iya, masih iya. Kemudian kalau ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan ya. Kemudian sisi gelang diperbolehkan ya.
Kemudian untuk membedakan antara graf berarah dan graf berarah ganda, oke, kita telah lagi sedikit. Di sini graf berarah itu sisi gandanya diperbolehkan atau tidak, ini dikatakan tidak. Tapi kalau graf ganda berarah itu dikatakan iya. Nah, kita lihat di sini untuk yang berarah. Nah, definisi memperbolehkan graf ganda itu sepertinya adalah grafnya sama-sama mengarah ke yang sama. Nah, ini kan kalau graf berarah biasa, ini mengarah ke dari 2 ke 1, kemudian dari 1 ke 2. Jadi ini sudah berbeda. 1,2 dan 2,1 itu sudah berbeda. Nah, kalau di sini, ini dia dari contohnya ternyata ya. Ternyata khusus untuk graf berarah itu yang dimaksud dengan sisi ganda dengan graf yang tidak berarah itu berbeda. Jadi, untuk yang berarah, yang dimaksud dengan sisi ganda adalah ketika dia sama-sama menuju ke arah yang sama, itu bisa sampai lebih dari 2 kali. Lebih dari 1 kali. Jadi di sini contohkan, ini 4 ke 3. Nah, di bawah ini juga ada 4,3. 4 arah 4 ke 3. Kemudian ada 1 mengarah ke 4. Kemudian kalau yang di sini ada 2 mengarah dari 1 ke 3 ini hanya ada 1. Kemudian dari 3 ke 1 ini ada 2. 1, 2. Kemudian untuk 1 ke 3 dan 3 ke 1 ini otomatis bolak-balik. Ini ada 1, yang bolak-balik 1. Berarti jumlahnya berapa? Untuk yang arah ke 3,1 itu ada 3. 1, 2, kemudian ini karena ini bolak-balik, kita hitung 1, 3 ya. Nah, untuk 1 ke 3 mengarah ke 3 ini ada 1. Jadi sebenarnya di sini ada 4 baris. Jadi boleh ganda untuk graf ganda berarah. Jadi definisi ganda ini antara graf yang berarah dan tidak berarah itu berbeda. Oke, contoh penerapan graf ini ada rangkaian listrik ya. Jadi yang dulu di IPA mungkin tahu beberapa rangkaian listrik seperti ini. Ini juga merupakan penerapan graf. Kemudian ada senyawa kimia, ini ada CH4, kemudian C2H6. Nah, ini semuanya merupakan penerapan graf juga. Nah, kemudian di biologi, jadi memang rata-rata di MIPA ya. Jadi penerapan graf itu bermacam-macam dan akan sangat terlihat di MIPA. Meskipun di IPS juga ada, di peta dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk jejaring makanan. Jadi ayam itu makan apa saja, kemudian ayam dimakan apa, dan seterusnya. Ini juga merupakan graf. Dan di sini ini merupakan graf berarah ganda ya kalau di sini. Makanya ada bolak-balik juga. Oke. Kemudian juga pengujian program. Nah, kalau karena kalian adalah mahasiswa komputer ya. Nah, jadi graf ini tentunya akan sangat erat pada pengujian program. Jadi nanti ketika kalian melakukan if else contohnya, kemudian loop, nanti akan ada looping juga. Nah, itu penggambarannya seperti apa. Nah, juga ini ada salah satu contoh di benda-benda fisik ya. Jadi pemodelan mesin jajah. Nah, ini jajah ini mesin finding machine intinya adalah finding machine. Nah, yang dilakukan finding machine ini seperti apa? Misalkan dia akan ngecek ya. Ini A, ini adalah 0 sen, jadi tidak ada apapun yang dimasukkan. Kemudian B, ini 5 sen. C, ini 10 sen. Dan D, ini 15 sen. Dimana nanti ketika tidak ada yang dimasukkan, dia berhenti di sini. Semua arahnya adalah ke sini. Nah, ketika dia ngecek ada 5 sen dimasukkan, maka dia mengambil barang dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Misalkan ada 15 sen lebih dimasukkan. Oh, maaf, ini ternyata digunakan untuk menghitung uangnya saja. Jadi misalkan kita masukkan 20 sen misalkan. Dia masukkan 20 sen. Yang 5 sen akan diolah oleh D ya. 5 sen diolah oleh D. 15 sen diolah oleh D. Kemudian 5 sen masuk ke B.
Jika habis, masuk ke A. Seperti itu saja sebenarnya. Jadi graf untuk mengelola berapa uang yang dimasukkan. Ya nanti kalau yang biasanya setor tunai di bank kurang lebih seperti itu. Tapi setor tunai di bank itu kan hanya ada tiga kemungkinan ya. Yang pertama uang 50.000, yang kedua adalah uang 100.000, dan terakhir uangnya habis. Nah, jadi misalkan kita masukkan 150.000. Nah, dia yang pertama dicek apakah ini 100.000. Oke ya, 100.000 berarti 100.000 satu lembar. Kemudian dia masuk kedua, itu 50.000, 50.000 dicek, oh satu lembar. Kemudian dia ngecek lagi, oh sudah habis. Berarti itu diberikan total, ditampilkan ke layar, dan uang yang Anda simpan adalah 150.000, dimasukkan ke rekening seperti itu. Itu yang kalau kalian pernah nyoba masukkan setor tunai ya di ATM. Nah, ini kalau yang belum pernah lihat vending machine. Seperti itu. Untuk latihannya, jadi tugas kalian dua. Yang pertama adalah yang awal tadi, yaitu membuktikan. Silakan kalian buktikan, silakan kalian tuliskan apakah dalam jembatan Konigsberg ini bisa. Jadi selain kalian nggak bukan hanya bilang iya atau tidak, tapi juga buktikan. Ini saya buktikan dengan cara jalannya adalah sini ini, akhirnya bisa atau akhirnya tidak bisa, seperti itu. Jadi yang tugas pertama adalah menyelesaikan masalah jembatan Konigsberg. Yang kedua, silahkan menggambarkan graf menggunakan sistem pertandingan setengah kompetisi atau round robin turnamen yang diikuti oleh 5 tim. Apa itu round robin turnamen? Kalau yang tahu pertandingan sepak bola, ya, pertandingan sepak bola dalam babak penyisihan, ini digunakan 1,5 turnamen. Jadi satu tim hanya boleh bertemu dengan lawannya satu kali. Jadi satu tim bertemu dengan semua lawannya. Tapi tepat satu kali bertemu saja. Nah, berarti kalau misalkan ini ada dua tim ya, ada tiga tim. Ada tiga tim, berarti satu tim akan bertemu dengan dua tim lainnya. Nah, kemudian yang dua tim masing-masing itu juga akan juga bertemu dengan dua lawan yang lainnya. Tepat satu kali semuanya. Seperti itu. Baik, silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.